Nabi Hurairah dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga memberikan keridhaan Allah anhu dari Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, Ausani habibi, Ausani berwasiat ni kepadaku habibi, siapa kekasihku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ya Rasulullah li kepadaku, ya Abu Hurairah, wahai ayahnya kucing kecil. Ya gitu ya mananya ya. Hurairah kan hirratun. Ketika jamaah tasghir sikot tasghir dibaca Hurairah, kucing kecil ya. Wahai Abu Hurairah, wahai ayahnya kucing kecil, sholli, salatlah engkau, as-salata, pada salat, ma'al jamaah, beserta berjamaah. Walau kunta, sekalipun ada engkau jalisan, ialah duduk. Fa innallaha, karena sesungguhnya siapa Allah Ta'ala, maha tinggi, maha luhur Allah, yu'tikah, ialah akan memberikan ya Allah kah kepadamu, bikulli salatin, di setiap salat, ma'al jamaati, beserta jamaah, berjamaah, tawabu khamsin, pada pahala 5, wa ishinah, dan 20. Solatan fi ghairil jamaah, di selain salat berjamaah. Qala berkataan Nabi sepakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jamaah, adapun keutamaan salat berjamaah, ala salatir rajuli, atas salatnya orang laki-laki, wahdahu, sendiriannya laki-laki itu, khamsun, ialah 5, wa isyuna, dan 20, darajatan, derajat. Wa fadlu sholati tatawwu, dan adapun keutamaan salat sunnah, fil baiti, di rumah, ala filiha, atas mengerjakannya salat sunnah tatawwu, fil masjid, di masjid, kafadli sholatil jamaah, ialah seperti keutamaan salat berjamaah, ala sholatil munfarid, atas sholat sendirian. Artinya kalau sholat sunnah itu dianjurkan di rumah, disunahkan di rumah. Kalau jamaah di masjid ya. Wa qala, dan berkataan Nabi sepanjang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaah, adapun sholat berjamaah, tafdulu, ialah lebih utama, sholat al-fardhi, lebih mengunggulin salat al-fardhi, atau lebih unggul, mengunggulin salat al-fardhi pada salat sendirian, bisab'in, dengan apa sab'in? Dengan 7, wa isyina, dan 20, darajatan, derajat ya. Jadi yang dimaksud dengan lebih baik 27 derajat itu begini. Semua gerakan, semua ibadah satu dihitung 20 semuanya, 27 semuanya. Contohnya Allah Akbar, kamu takbir, Allah Akbar, itu seakan-akan takbir 27 kali kalau kamu berjamaah. Allah Akbar. Bacanya juga sama, baca Fatihah itu juga 27 kali. Rukunya juga sama, 27 kali. Makanya saya terangkan kemarin, kecuali kalau kalian bersamaan dengan imam, ada makmum bersamaan dengan imam. Perhatikan, ini penting nih, saya kemarin diserangkan di khutbah sebetulnya. Saya ulangi lagi. Imam ruku, kamu ruku langsung plak gitu. Plak istidal, plak sujud. Nah, ketika bersamaan ini, yang bersamaan ini tidak dapat fadilah berjamaah. Jadi yang bersamaan ini enggak dihitung 27. Tetap satu, tapi sah kalau hanya bersamaan. Ya. Sah, tapi enggak dapat fadilah berjamaah. Nah, termasuk juga mendahului satu rukun. Ini juga sah, haram, enggak dapat fadilah berjamaah. Atau akhir satu rukun juga sah, tapi enggak dapat fadilah berjamaah. Tapi kalau sampai 2 rukun akhir, ini batal sholatnya.
Sekarang begini. Kalau kamu sholat di tarawihnya di musola ya? Sama saya? Tadi malam. Kurang cepat nggak? Hah, kurang cepat? Sudah cukup? Ada yang ketinggal nggak Fatihahnya? Ada yang ketinggal? Sempurna Fatihahnya. Kalau sekiranya kamu tinggal Fatihah, bareng dengan saya baca Fatihahnya nggak apa-apa. Bareng dengan imam. Imam baca Fatihah, baca juga Fatihah di belakang. Tetapi perhatikan, andai kata kamu sudah Fatihahnya bareng dengan imam, tapi kamu masih tertinggal saking cepatnya imam. Contoh misalnya, bukan saya, siapa saja sholat. Ketika baca surat nggak baca penuh, contoh ini. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Lalu ruku misalnya. Itu gitu ya. Kamu bingung ya? Bingung di belakang kan ya? Jangan khawatir. Kalau kamu bingung betul-betul kayak barusan kondisinya, bukan karena main-main, itu dimaafkan kamu tertinggal 3 rukun. Dimaafkan tertinggal 3 rukun yang panjang-panjang. Panjang itu apa? Yang panjang itu diantaranya ruku, sujud pertama dan sujud kedua. Itu. Jadi i'tidal nggak dihitung, duduk di antara sujud nggak dihitung. Itu paling penting. Saya kasih contoh ya, biar kamu nggak khawatir. Kalau kamu tertinggal, betul-betul kamu nggak main-main, kamu betul-betul bacanya lambat, imamnya tahu-tahu, waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar. Misalnya, imamnya begitu, kamu boleh tertinggal sampai 3 rukun yang panjang. 3 rukun panjang itu ruku. Ini imam, saya imam nih. Kamu di belakang masih baca berdiri. Saya ruku sudah. Allahu akbar. Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Kamu masih berdiri. Ya, baca betul. Nah, ketika saya duduk begini, duduk antara 2 sujud, kamu sudah selesai. Ternyata waladhdallin, kamu langsung ikut. Ini masih boleh. Allahu akbar. Sallallahu liman hamidah. Terus seperti itu sampai samakan dengan imam. Ngerti? Jangan sampai sujud kedua. Kalau sujud kedua, Allahu akbar. Allahu akbar. Ini terakhir. Ketika saya duduk biasanya saya duduk begini, kamu masih belum selesai. Iya kan aku duduk, iya kan saya. Ini nasihat untuk sakit. Misalnya begitu. Kalau imam sudah lebih dari sujud yang kedua, kamu ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, berhenti baca itu langsung kamu ikut ke imam. Ikutnya langsung seperti posisi imam. Langsung ikut. Misalnya imam lagi duduk. Kamu langsung duduk. Ya kenapa ini? Langsung duduk. Nanti nambah 1 rakaat. Ya. Atau kalau kamu nggak mau ikut, ada 2 pilihan kan? Kalau kamu ikut, kamu langsung mufarokoh. Nyasa bisa dengan imam. Kamu sholat sendiri. Ngerti ya? Kayak gitu. Itu bagi yang udzur namanya. Apa udzur? Bacanya betul-betul lambat, imam betul-betul kencang. Itu dimaafkan sampai 3 rukun yang panjang. Ya. Jangan sampai nggak tahu santri ini. Wajib tahu semuanya. Kalau nggak tahu senanya. Saya katakan kemarin santri nggak boleh nggak tahu, kenapa? Takutnya nanti di rumah ada yang nanya, harus menerangkan. Jangan hanya bisa dipakai sendiri. Baik itu. Oke. Di antaranya lagi ya. Di antara udzur, kamu ketiduran. Lagi duduk iftirash. Dulu temakin tapi ya. Temakin. Atau imam berdiri sudah. Kamu enggak berdiri, Pak. Ketika imam mau ruku, bangkit. Ketika berdiri imam sudah ruku. Ya. Ketika berdiri ruku sudah. Tetap baca Fatihah. Itu namanya udzur. Diperbolehkan tertinggal sampai 3 rukun. Karena betul-betul ketiduran. Ngerti ya? Itu masuk udzur. Ya, paham itu ya. Apalagi salah sangka. Ini penting saya katakan. Salah sangka begini. Mic-nya mati di depan. Mic-nya mati. Imamnya Allahu Akbar berdiri. Kamu kira dia takbirnya tasyahud misalnya. Dikira sama kamu itu duduk. Ternyata dia sholatnya sholat sir misalnya nih. Nggak dengar. Nggak ada takbir lama gitu ya.
tiba-tiba takbir kedengeran, takbirnya ruku dia. Hah, ruku. Gitu ya. Jadi kamu enggak sangkaannya kamu takbir untuk du tasyahud. Ternyata dia takbir berdiri. Jadi takbir tadi enggak dengeran. Nah, ini juga udzur. Ketika kamu berdiri begini, ya langsung ruku. Nah, ini masuk udzur. Ini diperbolehkan tertinggal berapa rukun? 3 rukun. Kalau sudah 3 rukun kamu nggak sempat lagi, ada 2 pilihan. Satu kamu mufaroqah, atau yang kedua langsung ikut, nanti nambah 1 rakaat. Mana tadi? Waqala dan berkata an-nabi siapanya Nabi Muhammad afdhalus salati, adapun paling utamanya salat indallahi menurut Allah, indallahi ta'ala menurut Allah ta'ala, salatu subhi ialah salat subuh, yaumal jum'ati di hari Jumat, fi jama'atin di dalam berjamaah.